Ya teman-teman, ini sekarang saya sedang berada di rumah rekan saya, namanya Mas Iman. Ini yang saya ceritakan kemarin waktu di video sebelumnya, saya mau ngambil sampel untuk dilihat berapa kadar emasnya ya. Dan di sini akan kita bawakan ke Mas Iman dan akan kita ikuti penjelasan-penjelasan yang saya yakin teman-teman penasaran. Kita ikuti penjelasan dari Mas Iman. Yuk. Ya teman-teman, ini proses awal ya setelah bahan atau sampel yang kemarin saya ambil. Kita bawa ke rekan saya ini untuk dicek atau sekalian didulang katanya. Apa yang dapat nanti kita peroleh ya. Dicairkan dulu pakai air ini teman-teman ya. Yang mana ini mas? Oh hitam ini itu ya. Oh itu bibit-bibit emas. Terus mana lagi? Itu Logam. bibit logam ya. Yang nantinya bisa kita deteksi lagi untuk jadi emas. Luar biasa ini. Ini Mas Iman, tadi kan sudah di apa ya namanya Didulang. dulang apa ya? Ya, Jadi ini sampel yang saya ambil kemarin di desa Sunyalangu ya kemarin ya, Gurubul Semaya kan. Tadi sudah didulang sama Mas Yanto ini. Hasilnya seperti ini nih Mas Iman ini. Nah, ini kira-kira sesuai dengan rencana kita untuk melihat kadar emasnya itu piye-piye gini gimana? titik-titik yang harus kita lihat, terutama daerah-daerah yang dengan proses geotermal, yaitu dekat dengan gunung berapi. Oh iya. Terus di situ juga ada proses hidrotermal yang adalah mata air panas atau yang mengandung belerang. Kemarin kan sudah saya Sherlocknya ya. Ya, udah. betul. Nah, di sana memang ada mata air panas yang berbau belerang, itu berarti di situ ada tanda-tanda hidrotermal. Nah, air panas yang berbau belerang, terus dekat dengan gunung berapi yaitu Gunung Slamet, itu di situ ada proses geotermal atau geologinya yang di dalamnya ada proses kawah atau magma panas. Nah, di situ akan banyak mineral-mineral pirit atau mineral-mineral besi sulfida. Nah, itu sebagai tanda bahwa lokasi itu mengandung logam mulia atau emas. Nah, hanya saja kita akan menguji kelayakan, apakah layak untuk ditambang, untuk dieksploitasi atau tidak. Nah, dari hasil sampel yang sudah didulang, ini menghasilkan konsentrat. Nah, konsentrat mineral logam di sini yang berwarna-warni, ada beberapa warna, dan kita akan uji di sini apakah ini layak diolah atau tidak. Kita mungkin akan menguji kalau dengan cara yang modern, kita akan kirim ke lab dengan cara X-ray. Nah, Kita untuk konvensionalan ya, kita akan konvensionalan, kita akan tes dengan sangat sederhana sebenarnya. Dari hitungan hanya satu kepal tanah, ya, ini menghasilkan sekian. Jadi ini sudah cukup banyak konsentratnya. Nah, tapi ingat, ikutan besi, otomatis karena di lingkungan mineral sulfida atau besi sulfida, di situ akan ada besi jadi. Nah, besi jadi yaitu besi yang menempel magnet. Nah, ini salah satu ujinya untuk apa? Kadar besinya. Kita ini ada magnet di sini. Nah, kita akan tes di sini. Nah, coba nanti kamera dekatkan coba ya. nah, monggo silakan. Ini di sini kita magnet. Nah, ini akan terlihat. Nah, ini akan terlihat yang menempel magnet. Nah, ini berarti konsentrat besi. Nah, di sini terlihat menempel magnet. Nah, dari sini terlihat sekali bahwa ada kadar besinya. Nah, dari kadar besi ini kita juga bisa melihat berapa persen selain besinya, seperti itu. Nah, sebenarnya kita harus timbang dari material berapa kita dulang menjadi konsentrat berapa kita timbang di situ. Kalau jumlah volume konsentratnya itu
bisa mencapai 20-40%, berarti itu satu parameter untuk kelayakan. Salah satu parameter untuk kelayakan dalam pengolahan seperti itu. Nah, ini cara yang paling sederhana untuk uji konsentrat dari hasil pendulangan dengan magnet. Setelah itu kita bisa uji lagi dengan beberapa cara, yaitu dengan cairan kimia seperti itu. Ini berarti paling tidak besi sudah ana ya. Ya. Coba lihat. Ya. Oh, Ini iya. yang menempel itu besinya. Teman-teman, kita lihat nih ya hasil ya konvensional lah, sederhana nih ya, dari uji coba atau tes Mas Iman ini pakarnya ini teman ya. Ini nih magnet ini ya, mas keton biru, keton bersih ya ini ya. Iya. Biru kan ya. Oh iya ya, bentar. Ini. Nah ini teman-teman nih, ini besi nih sudah terlihat ini. Berarti memang di tempat itu kemarin yang saya ambil itu memang untuk logam ini yang nantinya akan emas itu sudah ada ya di situ gitu ya. Sebagai parameter itu salah satunya ada logam besi di situ. Nah, jadi dari parameter ini yang sangat sederhana, nanti kita akan uji dengan kimia yang murah meriah. Gini Mas Iman, ada emas yang terlepas dari besi ya, artinya di apa namanya itu, di dalam konsentrat besi. ya konsentrat besi itu yang nantinya kita akan ambil ya, jadi karena paling tidak ini kita sudah mendapatkan bahwa di sampel yang ini sudah ada besinya ya, yang nantinya akan kita ambil logam mulianya. Ya. Setelah dari parameter besi tadi, di dalam konsentrat besi itu hanya yang nempel magnetnya hanya sekitar 50%. Jadi di luar yang nempel magnet ini, ibaratnya ini kita anggap ini pasir besi nempel magnet. Iya. Tapi kadar besinya paling tinggi itu hanya 56%. Dan kita harus tahu selain besi apa ini yang ikut nempel di dalam besi ini. Di situ yang biasanya ikutan dari pasir besi adalah nikel. Nah, nikel itu berkisaran 5%. Nah, terus titanium. Nah, titanium itu berkisaran 10-15%. Nah, selebihnya itu ada logam-logam lain yang seperti timah, ada ikutan mungkin tembaga atau rare earth, PGM, platinum group metal. Di situ ada logam mangan, ada logam yang juga logam mulia sebenarnya. Walaupun di situ mungkin jumlah volumenya dari yang ada itu mungkin rendah. Nah, dari sini kita akan uji kelayakan. Serendah-rendahnya yang ada di kabupaten kita itu secara uji lab itu antara 8 gram per ton. 8 gram per ton. Per ton apa itu? Tonnya itu? Tonnya bukan konsentrat tapi material. Dalam bentuk alami saja. Jadi misalnya gini, kita ambil nih, kita keruk ya. 1 ton ya. 1 ton masih ada ya, masih lempung gitu ya. Kita konsentratkan jadi pasir bersih ya. Iya. Nah, nanti ketemunya sekitar 20-40% dari pasir besinya. Iya. Nah, dari pasir besi itu akan muncul sekitar 8 gram emas murni per ton ore, atau 20% dari ore tadi atau dari material tadi. Nah, jadi sebenarnya bagaimana teknologi kita supaya tidak rugi atau efisien, cepat waktu dan ramah lingkungan, itu sebenarnya yang kita tekankan. Ini bisa dipercepat dengan beberapa proses ya untuk perlepasannya. Yang pertama, bagaimana kita memisahkan unsur besi dengan unsur non besinya. Berarti gini, teknologi kita mestinya itu yang sekarang ini belum ada emasnya, dipisahkan dulu besi dan non besi ya. Non besi itu macam-macam ya. Logam non besi. Gitu. Nah, prosesnya yang pada umumnya itu dengan cara kimia. Nah, pada umumnya dengan cara kimiawi. Contohnya besinya yang dilarutkan.
Nah, otomatis kalau besi dilarutkan, contoh dengan kimia-kimia pelarut besi, ya, asam sulfat, HCl, itu nanti besi akan larut. Sisanya endapan non besi. Nah, Non besi kan di ya. dalam non besi inilah yang adanya logam mulia bercampur dengan non besi yang lain. Ada nikel, titanium, timah, tembaga. Nah, di situ ada perak, ada emas seperti itu. Nah, proses pelepasan ini dipercepat dengan cara kimia pada umumnya. Ada juga dengan sistem peleburan. Jadi ini dilebur langsung dengan teknologi yang disebut dengan teknologi pirometalurgi. Sehingga dengan berat jenis yang berbeda, besi akan ada di atas, logam non besinya akan ada di bawah, akan muncul seperti kue lapis, lapisan dua. Besi di atas, bawahnya non besi. Itu namanya pirometalurgi atau sistem peleburan dengan api. Nah, kalau yang alkimia yang dengan sistem kimia tadi itu pelarutan, besinya dilarutkan. Sehingga muncul endapan non besi. Nah, seperti itulah. Sebenarnya banyak, ada beberapa puluh macam teknologi untuk pengolahan. Tapi kebanyakan itu tidak efisien. Kalau model larutan. Nah, karena nun sewu, sekarang kita tidak bisa buat kimia sendiri, kita impor kimia. Nah, harga kosnya sudah terlalu mahal kalau kita dengan sistem pelarutan. Dengan sistem peleburan, kita kosnya juga cukup mahal karena di situ kita harus beli yang namanya kokes atau batu bara dengan kadar kalori yang di atas 7.000. Nah, di situ kosnya cukup besar juga dan menimbulkan polusi. Nah, teknologi-teknologi yang ada yang berkembang ini rata-rata tidak ramah lingkungan. Nah, ini yang harus kita sikapi karena akan muncul polusi, akan muncul kimia-kimia yang limbah kimia yang cukup berbahaya. Ini kita ingin supaya masyarakat yang mengolah atau menambang dengan cara pengolahan yang tidak ramah lingkungan tadi bergeser supaya menuju ke yang ramah lingkungan. Kurang ramah lingkungan karena kimia tadi ya. Betul ya, limbah-limbah yang dimunculkan. Kimia Betul. tadi pada saat melarutkan ya. Jadi seperti sekarang ini kan sudah kita dapatkan, ini kita larutkan dengan bahan kimia ya kan. Nah, limbahnya itu tadi yang kurang ramah lingkungan itu tadi ya. Cairan kimianya kan jadi limbah yang tidak ramah lingkungan. Teman-teman bisa dipahami meskipun bukan pendulang ya, kita dapat ilmu dari Mas Iman dan biasa aku juga baru tahu ini ya gitu. Kita dapat dapat non besinya ya. Terus gimana setelah kita dapat non besi kan berarti kita harus mengeluarkan emasnya ya. Supaya mengeluarkan emasnya, memisahkan memisahkan semuanya. Ya. Jadi nanti ada tahapan pemisahan semuanya. Gitu. Hanya saja kan kalau untuk pengolah yang dikejar selalu emasnya. Iya. Nah, akhirnya menggunakan beberapa kimia yang cukup berbahaya dan menimbulkan gas-gas beracun di situ. Otomatis non besinya dilarutkan lagi dengan kimia yang berbeda. Yang sampai pada akhirnya kimia ini akan melarutkan non besi selain daripada emas. Hanya emas saja yang tersisa. Gitu. Sebenarnya sih bisa diambil apanya saja gitu ya. Gitu. Secara teknologi kan itu kan non besi ya. Non-besi. Ada nikel, titanium, timah, tembaga, segala macam lah. Kalau misal kita mau ambil nikel sebenarnya juga bisa gitu ya. Betul. Bisa ambil tembaganya juga bisa, tembaganya bisa, betul. Hanya di sini titik beratnya kan kita akan mengambil emasnya, emas. betul sekali. Jadi yang dileburkan itu, yang dilarutkan selain emas gitu ya. Iya. Itu bagus ya. Nanti tersisa emasnya. Nah, ini teknologi berurutan mengeluarkan besinya, larut besinya, terus non besi selain emas. Nah, ini sangat boros dan sangat membuang limbah kimia yang sangat banyak. Nah, itu sangat tidak layak sebenarnya. Tapi beberapa kelompok yang mengolah juga melakukan ini gitu. Karena sebenarnya sangat tidak efisien karena kimianya kan impor. Tidak dibuat sendiri. Nah, ada sebuah teknologi lagi yang dibalik, hanya emasnya saja yang dilarutkan. Hanya saja kalau emasnya yang dilarutkan dengan sesuatu kimia pelarut emas, otomatis masih banyak yang tersisa emasnya maksudnya. Iya, di dalam limbah tadi, karena kan yang terangkat dengan kita membalik urutan
urutan besi kita larutkan, non besi kita larutkan, tinggal emas ya. Ini emas maksimal sebagai lumpur akhir. Oh iya. Tapi ada teknologi mengambil emasnya saja. Hmm. Nah, dengan kimia tertentu yang pada akhirnya otomatis kalau hanya emasnya yang dilarutkan, di sini ada sisa non besi dan besi yang masih ada ikatan emasnya. Caranya diganduli lah itu partikel emasnya, tidak bisa maksimal. Tadi kan pertama melarutkan besi ya. Betul. Tertinggal Non besi. Terus melarutkan non besi, tersisa emas. Lah ini dibalik. Ambil emasnya saja. Yang dilarutkan emasnya masih ada yang tertinggal gitu ya. Dapatnya kurang maksimal ya. Itu iya. jadi Cuma teknologinya bisa. Bisa. Nah, ini yang berkembang di masyarakat. Yang mengambil emasnya saja. Sehingga ternyata masih meninggalkan antara 50 sampai 60% emasnya. Yang terambil itu hanya 25 sampai 40% saja. Oh, jadi saya nggak tahu sih ya, maksudnya berarti kebanyakan para pengolah ya, itu mengambil emasnya ya, emasnya saja, bukan meninggalkan emasnya ya. Tidak. Gitu ya. Otomatis kalau diambil emasnya, yang tertinggal masih banyak. Gitu ya. Tapi kalau yang diambil non emasnya masih juga ada yang sebagian nggak non emasnya itu ya. Kalau emasnya jelas tertinggal semua gitu kan. Iya. Tapi non emasnya bersih kan gitu, kalau ngeresik gitu. Larut. Kalau yang dari urutan pertama besi dilarutkan, non emasnya dilarutkan, tersisa hanya emasnya saja. Oh, gitu ya. Iya. Dan itu maksimal, emasnya maksimal yang tersisa. Nah, tapi teknologi ini mahal karena kimianya kan kita harus impor. Nah, Mas Iman beda ya, maksudnya untuk teknologinya tadi melarut emas ya, melarut besi ya. Melarutkan besi itu kan yang pada umumnya besi dilarutkan, ya, sudah. Terus non besi dilarutkan, sisa emasnya seperti itu kan. Iya. Nah, itu dengan teknologi kimiawi semua. Itu. Nah, dari perkembangan yang saya pelajari sekian tahun itu ternyata ada teknologi yang jauh lebih baik dan ramah lingkungan. Nah, ini yang teknologi ini sangat luar biasa saya bilang, karena apa, efisiennya tinggi. Tidak menggunakan kimia-kimia seperti dengan proses yang tadi, tidak menggunakan kimia yang berbahaya untuk melarutkan emas seperti itu. Nah, hanya teknologi ini untuk di negara kita itu belum muncul, dikarenakan beberapa komponen yang kita itu harus impor. Bahkan mayoritas komponennya kita harus impor, seperti itu. Nah, ini teknologi ramah lingkungan, go green seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju. Yang membuat jadi ramah lingkungan karena kimianya itu ya. Ya, kimianya itu menggunakan kimia yang tidak berbahaya. Tapi fungsinya tetap sama untuk melarutkan. Tidak sebagai pelarut. Nah, hanya sebagai elektrolit. Gitu. Membuat atom-atom mineral ini menjadi koloid. Nah, sama seperti kita membuat kopi. Tepung kopi itu tidak larut di dalam air, tapi menjadi koloid. Nah, beda dengan gula. Gula itu akan larut di dalam air. Nah, dengan teknologi ini hanya akan menjadikan partikel-partikel logam itu menjadi koloid. Atau yang disebut koloid adalah partikel dengan atom-atom yang sangat lembut atau ukuran nano. Nah, ini sangat ramah lingkungan. Seperti itu. Kimianya itu tidak melarutkan besi. Tidak melarutkan apapun di situ. Iya, maksudnya kalau yang tadi yang pertama kan kita larutkan besi. Kimia keras semua itu. Nah, ini kimianya itu hanya untuk membuat elektrolit ya. Jadi besi-besinya itu misah gitu ya. Jadi dengan elektrolit kan kita di situ mempermainkan sistem elektron dan atom, sehingga semuanya akan berdiri sendiri. Besi berdiri sendiri, titanium berdiri sendiri, nikel berdiri sendiri, semuanya akan berdiri sendiri. Oh, dengan yang ini? Iya, dengan elektrolit tadi yang ramah lingkungan tadi. Iya, betul. Nah, ini yang dilakukan oleh negara-negara maju yang benar-benar ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, untuk pengambilannya atau penarikannya emas tadi yang sudah berdiri sendiri-sendiri ini dengan sistem elektrolisa. Oh, itu bagian nanti ya. Artinya dari bahan ini
Kalau yang pertama tadi kan dengan kimia dilarutkan, kimianya berbahaya, Betul. maksudnya Limbahnya tidak berbahaya, ya kan, ya. limbah dari Mahal itu, juga, ya. tidak efisien. Nah, kemudian ada cara lagi dengan kimia Emasnya juga. yang dilarutkan, ya, Oh bukan, emasnya. yang mau ini, yang kayak kopi tadi. Oh, yang dipoluitkan. Nah, ya. jadi sekarang menggunakan kimia juga, tapi tidak melarutkan besinya, Betul. memisahkan semua unsur gitu Ya, ya. betul. Untuk berdiri sendiri. Ya, langsung memisahkan semua unsur, Ya. termasuk besinya Ya, pertama gitu ya. betul, ya. Dan itu tidak larut ya. Tidak larut. Cuma kayak kopi lah gitu, Ya, jadi misah-misah betul. ya. Kemudian kimianya tidak berbahaya. Ya, sangat ramah lingkungan. Nah, itu saya nggak tahu lah, nggak tahu kimianya apa gitu ya. Tapi artinya yang akan dikerjakan Mas Iman gitu ya. Ya, betul. Betul Iya, sekali. iya. Betul sekali. Jadi dari pemisahan pertama aja sudah katakanlah ramah lingkungan karena kimianya, limbahnya tidak berbahaya Betul gitu sekali. ya. Itu setelah terpisah memang sudah tidak terpakai itu kimianya. Nah, kimianya tetap dipakai terus, itu daur ulang aja, hanya dipakai terus menerus, jadi tidak ada pembuangan atau penggantian. Karena sifatnya hanya gitu. sebagai elektrolit. Iya. Nah, Artinya gini, seperti Iya. contohnya hanya terjadi pengurangan karena panas secara alami, ya kita jok aja. Oh, gitu ya, berarti Seperti gini. itu. kalau yang pertama tadi yang kimia melarutkan besi Dibuang otomatis, sudah tidak bisa terpakai lagi. sekali pakai Iya, ya. sekali Iya, pakai iya. dan sangat tidak efisien kalau saya bilang. Audionya bisa didengarkan ya teman-teman ya, bisa dipahami ya Mas Iman. Gini, jadi saya juga dong ini ya. Jadi kenapa kok sampai tidak ramah lingkungan ya, karena habis dipakai Dibuang. Padahal itu bahan kimia Iya. dan kimia berbahaya. Iya, betul. Nah, kalau dengan sistem ini tuh bahan kimia itu memisahkan unsur-unsur itu ya. Iya. Setelah itu diambil, nanti prosesnya berikutnya lagi ya, part berikutnya lagi. Dan tidak ada penggantian air kimia, Nah, hanya kimia menambah itu saja. tidak dibuang, tidak Iya. menjadi limbah. Iya. Boleh dikatakan kita belum mengeluarkan limbah gitu ya. Kita tidak ada limbah sama sekali. Iya. Itu bisa kita pakai lagi untuk Tahap berikutnya. Betul. Ini punya bahan lagi Iya, gitu ya. Luar betul. biasa. Hanya paling dijok aja ditambah sedikit Ya, kalau kalau terjadi penguapan penggunaan. seperti itu. Iya. Betul, Luar betul. biasa. Ini saya minum ini Pak. Masih Monggo, minum. nggih, ya, monggo. Ya, monggo. Sambil diikuti teman-teman ya. Iya. Nah, yang enggak praktek enggak apa-apa lah. Maksudnya kita pengetahuan lah. Ini sambil ngetok-ngetok ini. Alhamdulillah seperti ini. Ini Mas Iman. Itu tadi kan sudah di apa namanya? Dipisahkan ya. Iya, Terus diambil. betul. Nah, itu sudah terurai semua dan ini malah lebih praktis, sudah terpisah semua. Iya, betul. Iya kan? Nah, Dari seluruhnya iya, besi ataupun non besi. non ya. besinya itu sudah Nah, terpisah. betul. Kalau yang tadi kan mengambil emasnya gitu, Iya, atau mengambil betul. non besinya itu, ini sudah terpisah gitu ya. Betul. Berarti tahap berikutnya itu Dengan teknologi saya, ini yang saya kembangkan, yang ramah lingkungan ini tadi, kita bisa mengambil semua unsur-unsur logam. ya Per lah, partnya, ya. Emas bisa diambil sendiri, Nikelnya. perak sendiri, tembaganya sendiri, timahnya sendiri, nikelnya sendiri, titaniumnya sendiri, besinya juga. karena sudah terpisah. Ya, betul. Kalau tadi larut semuanya, Larut, cuma betul. tinggal emasnya. Betul. Luar biasa ini Mas Iman. Ya. Nah, ini teknologi yang ramah lingkungan ini mungkin dari hasil eksperimen selama sekian tahun ya yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Oh, iya. Pinter. Mas Iman dari mana ilmunya nih? Saya bereksperimen dari tahun 2009, Oh. terus menerus di situ dengan secara logika kita mengelabkan, Oh. di mana kita menemukan pasir, kita labkan di situ. Selalu akan muncul besi sekian persen. Oh. Di situ ada nikel, ada titanium, sampai ada emasnya. Nah, dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke saya tes di situ. Nah, ternyata bumi kita itu sangat kaya sebenarnya. Nggak usah terlalu luas lah, se-Indonesia misalnya. Nah, Kabupaten Banyumas ya, kita aja. kabupaten kita aja Iya, lah, Banyumas lah. betul sekali. Itu sudah ini ya. Sudah saya uji Oh, dari gitu. berbagai daerah, dari sungai yang Kali Pelus,
Kali Banjaran, Kali Logawa, sampai ke beberapa sungai Anakan, sampai ke Sungai Serayu kita udah uji. Artinya sebenarnya di alam kita Penuh dengan gitu logam ya. mulia. Gitu ya. Namanya Banyumas ya, Ya, mungkin dari ya. itulah itu. Namanya aja. Banyu ini mengandung banyak emas. Iya. Hanya Iya. ya bagaimana kita Atau emas ada di dalam sungai, ada di dalam mata air seperti itu. Makanya Banyumas. Iya iya. Tapi kok malah artinya kayak paving buat Iya, kita boleh buktikan Iya. kalau ada X-ray bahan pasir yang untuk paving atau bahkan untuk lepa bangunan ini atau untuk pondasi untuk cor, pasti ada kadar emasnya. Walaupun mungkin 1 ton hanya 4 gram, 8 gram seperti itu. Atau gini Mas Iman, ngarah mudahnya lah ya. Tapi memang telaten sih ya. Artinya gini, pasir yang akan kita pakai untuk buat paving atau buat bangunan, Ya. kita ambil dulu itunya serbungnya kayak gitu ya. Saya sudah mempersiapkan itu ada sekitar 1 ton lah. Untuk sebenarnya kita sudah siapkan 1 ton konsentrat pasir besi yang sedang saya rendam dengan kimia yang ramah lingkungan tadi. Nah ini untuk di part berikutnya kita akan buktikan kayak itu. Apakah benar bahwa pasir besi itu mengandung emas? Nah, itu nanti kita akan buktikan di part berikutnya. Saya sudah mempersiapkan untuk modulnya, untuk sarananya. Nanti kita akan langsung kita shooting aja, kita tunjukkan ternyata kita bisa mengambil emas dari pasir besi seperti itu. Ya. Jadi sebelum dipakai untuk yang lain-lain, pasir besinya kita ambil dulu gitu ya. Iya, betul. Nggak telaten ya. Ya, dengan magnet lah. Iya, seperti itu. pakai magnet ya. Betul sekali. Jadi betul. pokoknya kita ambil pasir besinya mungkin pakai magnet ya, dikumpul-kumpulkan Iya, selesai banyak gitu ya. Betul sekali. Nah kalau sudah tidak ada baru kita misalnya pakai paving Ya, apa untuk lepa bangunan, cor dan sebagainya. gitu ya. Betul sekali. Betul. Teman-teman pengetahuan ini ya. Dengan Mas Iman luar biasa mulai 2009 ini teman ya. Bereksperimen. Ada ininya suka dukanya ini Wah, Mas luar Iman. biasa suka dukanya. Jadi memang dalam proses eksperimen itu kita mempelajari semua sistem pengolahan dengan berbagai jenis cara, dengan cara kimia, dengan cara apapun bentuknya lah. Yang pada akhirnya kita menemukan puncak dari teknologi ini, yaitu teknologi yang ramah lingkungan, tidak menggunakan kimia berbahaya dan waktunya sangat cepat. Walaupun jatuh bangun sampai saya 2018 itu mengalami mata keduanya buta. Oh iya. Ya, itu karena selalu bereksperimen. Di situ kita membakar ya kan dengan panas api, ada asap kimia, ada asap dari pembakaran. Terus saat itu saya tidak menghitung waktu, yang siang malam saya melakukan eksperimen, yang akhirnya saya kelelahan, ada tensi naik, yang akhirnya ada, kalau orang mengatakan dokter mata itu stroke mata, pembuluh darah di retina pecah, yang akhirnya harus dioperasi seperti itu. Tahun berapa tadi? 2018. Itu 1 tahun kemudian di 2019 alhamdulillah saya sudah operasi mata, 1 mata, dan saya melanjutkan eksperimen saya. Dan saya sangat konsisten dari 2009 sampai hari ini. Iya, saya ingat dulu. Sebelum ini kan juga pernah ya kita jalan ke sana Ya, gitu ya. ya. Enggak belum mendapatkan yang maksimal. Iya. 2018 berarti belum lama ya. Iya. Tapi sekarang udah ini. Ya alhamdulillah walaupun dengan 1 mata tapi tidak maksimal ya operasinya, karena memang pembuluh darah pecah itu kan walaupun sudah diambil penyumbatannya dan sebagainya tetap tidak bisa 100%. Hanya saja saya masih bisa melihat walaupun intensitas cahaya yang masuk tidak bisa maksimal seperti layaknya mata yang normal. Tapi tidak mengurangi semangat Oh gitu ya. betul, saya Iya. karena saya punya cita-cita. Sekian tahun saya mempelajari teman-teman pengolah di tambang rakyat. Di situ saya melihat dengan merkuri, dengan sistem sianidasi, dengan kimia-kimia yang kurang ramah lingkungan. Gitu yang tadi itu tadi ya. Yang limbahnya juga berserakan, dibuang begitu saja untuk urukan masuk ke sungai. Nah itu karena saya ingin supaya lingkungan kita itu tetap asri, tetap tidak bersih. So, kalau limbah itu masuk ke sungai otomatis yang namanya belut, ikan semuanya mati. Di situ tidak ada lagi habitat
ekosistem di situ. Nah, terjadi proses pendangkalan, terjadi proses ya sungai otomatis airnya sudah nggak bisa terpakai lagi. Iya, iya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan kepada teman-teman pengolah seperti itu. Tapi insya Allah dengan teknologi nantinya kita bisa tularkan, mungkin akan berubah. Nah, akan muncul teknologi yang ramah lingkungan, seperti itu, yang sangat efisien, waktunya lebih cepat, seperti itu. Ya, itu tadi karena dilihat dari penjelasan tadi kan, jangan malah nggak ada limbah ibaratnya gitu ya, karena kimianya itu kan tidak dibuang, dipakai lagi. Tapi berarti belum ini ya, belum terukur berapa kali bisa dipakai di kimia itu ya? Oh, kimia itu akan dipakai terus menerus, hanya saja volumenya itu akan turun. Berkurang. Nah, iya. Gitu. Karena ada cahaya matahari atau hawa panas gitu kan tetap ada penguapan di situ. Iya. Nah, nanti kalau turun ya kita job lagi seperti itu, ditambah lagi. Bahan kimianya itu masih rahasia perusahaan ya? Oh, itu ya rahasia perusahaan gitu loh. Nah, nantinya setelah ini mencapai titik kesempurnaan yang terbaik, nah, menurut saya itu akan mungkin perlahan-lahan lah kita akan melakukan sebuah penawaran kepada teman-teman pengolah. Oh iya maksudnya gitu. Jadi teman-teman kita yang lain juga, terutama yang pengolah-pengolah itu ya bisa maksudnya bisa ikut apa ya, menikmati teknologi ini apa gitu apa ya, gimana ya. Rencananya itu kita tidak akan pernah jual kimia atau menjual teknologi. Kita akan membuat semacam sistem kerjasama yang saling menguntungkan di sini. Jadi bagi teman-teman pengolah yang mempunyai lahan, yang mempunyai bahan baku, nah, kita akan tawarkan di situ. Nah, mereka tidak usah mengeluarkan banyak biaya atau dana apapun. Nah, saya bisa hadir di situ dengan membawa kimia saya dan membawa teknologi saya. Nah, walaupun teknologi itu nanti akan tertutup, kita tidak tularkan teknologinya, tapi saya akan membuat wacana untuk bekerja sama yang saling menguntungkan. Jadi seperti rice mill berjalan lah seperti itu. Kita sistemnya mobile. Kalau teknologi ini akan saya buat dengan sistem mobile seperti itu. Jadi ini benar-benar wacana yang sangat luar biasa sebenarnya. Dimasak di mobil ya. Iya wacana yang luar biasa Pak Kosa sama Siman ya. Jadi nantinya bisa ikut merasakan gitu ya. Betul sekali. Apa namanya? Ini malam sih ya, maksudnya kepengen sih saya sebenarnya lihat apa itu namanya, apa prosesnya atau apa gitu ya, tapi malam ini ya enggak. Iya, jadi karena waktunya sudah malam, mungkin kita sempatkan waktu yang pas di siang hari, saya akan tunjukkan prosesnya, tapi saya tidak bisa menunjukkan peralatannya di situ. Nah, nanti saya tunjukkan prosesnya dan saya akan tunjukkan langsung di situ hasilnya. Nah, hasil nanti akan kita tunjukkan dalam bentuk logam mulia yang sudah punya nilai jual. Dengan proses yang tadi itu ya. Betul sekali. Yang memisahkan itu ya. Betul sekali. Nanti kita tunjukkan yang kita ambil adalah logam mulianya. Nah, dari situ nanti bisa kita menjadi wacana dengan sekian, anggap aja 1 ton pasir besi lah. Nah, nanti akan menghasilkan sekian puluh gram gitu. Emas seperti itulah. Ini menjadi wacana penawaran untuk teman-teman para pengolah yang mungkin mencari efisiensi yang tinggi, ramah lingkungan, waktu yang cepat seperti itu. Iya. Tapi tidak bisa sekarang ya Pak Siman ya. Udah malam ini ya. Betul sekali. Pasti akan saya tunjukkan. Kita akan persiapkan waktunya seperti itu. Ya oke teman-teman, itu tadi ya bincang-bincang dengan Mas Iman, dan di konten berikutnya teman-teman nanti bisa kita lihat prosesnya ya, sehingga kita bisa tahu atau bisa melihat seperti apa sih yang sudah dipisahkan ya, unsur-unsur yang tadi disebutkan ya, ada besi, ada nikel, ada emas dan sebagainya gitu ya. Tetap di channel saya untuk part berikutnya, kita ikuti bersama.